Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi di saat hujan rudal kemarin menghujam jantung negara Israel, kubah besi Iron Dome yang legendaris itu pun akhirnya kebobolan juga guys. Di sini rudal-rudal balistik Iran pun membuktikan tak ada pertahanan yang abadi. Dan pertanyaannya kini, bagaimanakah jika Indonesia yang jadi sasaran hujan rudal tersebut? Nah, menjawab hal ini tentu pengamat abal-abal seperti admin pun tahu jawabannya guys. Jika diserang rentetan rudal yang jatuh seperti meteor itu, ya pertahanan langit kita Indonesia pasti langsung jebol ya kan? Namun bagaimanakah penjelasan teoritisnya menurut pakar ahli dan bagaimana solusinya? Nah, di sini admin kutip dari CNN Indonesia, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, yaitu Bapak Khairul Fahmi berpesan jelas nih guys, bahwa sistem pertahanan udara Indonesia, serangan presisi, jarak jauh yang diluncurkan Iran kemarin, seperti menggunakan rudal balistik, drone kamikaze, sampai cyber warfare. Jika yang seperti itu menuju Indonesia, maka itu bisa langsung membuat Indonesia kocar-kacir guys. Itu bisa menggerus pertahanan Indonesia dalam hitungan menit. Nah, menurut Bapak Khairul Fahmi, jawabannya adalah karena pertahanan kita terbatas, terpecah, dan belum terintegrasi. Dibeli tahun 2017 silam senilai 77 juta dolar Amerika. Memang rudal ini bisa menangkal rudal jelajah, pesawat tempur, bahkan drone. Tapi jangkauannya hanya 40 km guys. Bandingkan dengan rudal Iran yang bisa terbang 1000 km lebih. Bahkan walaupun kita mempunyai 200 biji rudal IM-125C AMRAAM, pertanyaannya, cukupkah itu untuk menghadapi serbuan drone swarm dan rudal balistik sekaligus? Nah, di sini Bapak Fahmi tegas katakan kita belum mampu untuk menangkal serangan seperti itu guys. Kita butuh yang namanya sistem multi-layer yang terintegrasi real time, seperti yang ditawarkan Turki kemarin ya kan, Steel Dome. Dapat kalian lihat, itu pertahanannya berlapis-lapis dan menggunakan banyak sistem pertahanan. Dan ancaman masa depan nanti ya sebenarnya bukanlah tank atau jet tempur lagi guys, tapi drone. Tetap rudal hipersonik dan perang cyber yang mampu menyapu pertahanan dalam sekejap. Bahkan negara kecil atau kelompok bersenjata non-pemerintahan pun bahkan kini bisa mengaksesnya guys. Contoh rudal-rudal Houthi yang kemarin menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Nah, itu sudah ngeri-ngeri tak sedap. Kemudian lanjut, mungkin ada yang bilang dari segi geografis Indonesia mungkin aman ya kan, karena jaraknya jauh. Nah, di sini ya jangan ketipu guys. Bisa kalian lihat sendiri, jarak dan laut luas kini bukan perisai atau hambatan lagi. Kecuali serangannya masih pakai metode konvensional zaman dulu, serbuan darat ya kan, itu ya masih bisalah kita bentengi. Nah, jadi bagaimana solusinya? Masih ada harapankah guys? Jadi menurut Bapak Fahmi, agar kita bisa menyeimbangi kekuatan rudal dan pertahanan seperti Iran dan Israel, ya peta jalan pertahanan udara kita harus berubah. Jadi mulai dari integrasi radar, rudal, dan sistem kendali. Dan kini bukan pilihan lagi, tapi semuanya keharusan. Kemudian kerjasama internasional, ya itu juga penting guys. Tapi kemandirian industri pertahanan jauh lebih krusial. Dan terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto pun sudah mendorong transformasi. Karena saat sanksi atau dalam keadaan darurat hanya yang mandiri yang mampu. Dan jika melihat apa yang terjadi, maka inilah pesan dari perang Iran-Israel guys. Jadi perang di masa depan akan dimenangkan oleh yang siap detik ini juga. Indonesia bisa kuat, tapi waktunya ya enggak banyak guys. Diperkuat detik ini, peringatan cepat
intersepsi berlapis, dan bangun kubah besi versi kita sendiri. Cari TOT secepat-cepatnya karena ya ibarat kata, karena sistem pertahanan adalah asuransi terakhir kedaulatan. Jadi pilihannya adalah investasi atau musnah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.